Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wegil Nandasari, kelas 3 PRD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil penelitian yang telah saya lakukan di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester dengan mata kuliah komunikasi persuasif. Baiklah, di sini saya mengambil judul yaitu penyebab terjadinya sengketa antara masyarakat hukum adat dan Taman Nasional Tesonilo di Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Baiklah, langsung saja. Di sini latar belakangnya adalah Desa Air Hitam merupakan salah satu desa Desa Air Hitam merupakan salah satu desa di Kabupaten Pelalawan yang mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah dengan bercocok tanam. Di desa tersebut juga ditinggali oleh sekelompok masyarakat adat, yakni Petalangan Batin Putih, yang masih memiliki kebun dan juga makam nenek moyang di desanya tersebut. Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang masih menegakkan panji-panji adat Melayu. Di Kabupaten Pelalawan sendiri terdapat dua jenis lembaga adat. Yang pertama yaitu Lembaga Adat Petalangan yang mengikuti garis keturunan ibu dan Lembaga Adat Pesisir yang mengikuti garis keturunan bapak. Demikian juga dengan tanah ulayat, hanya masyarakat adat Petalangan saja yang masih memiliki tanah ulayat. Sementara masyarakat pesisir, tanah-tanah yang dimiliki warga merupakan pemberian sultan. Taman Nasional Tesonilo atau biasa disebut dengan TNTN awalnya adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas atau HPT, PT Dwi Perma, PT Dwi Marta, PT Inhutani, dan PT Nanjak Makmur. Perusahaan tersebut diberi izin pemerintah melalui Keputusan Menteri Kehutanan pada tanggal 26 Agustus 2003 tentang penyelenggaraan kerjasama pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu di hutan produksi dengan koperasi. Untuk pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam melalui izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam atau hak pengusahaan hutan. TNTN ditetapkan sebagai taman nasional melalui perubahan fungsi dari hutan produksi terbatas seluas 88.068 hektar oleh Kementerian Kehutanan. Tahap pertama, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor 2 SK.255 Strip 2 2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas 38.576 hektar. Tahap berikutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor 2 SK.663 Strip 2 2009 tanggal 15 Oktober 2009 seluas kurang lebih 44.492 hektar. Wilayah TNTN mayoritas luasnya terletak di Provinsi Riau, yakni secara administratif berada di Kabupaten Pelalawan. Sementara itu, sebagian kecilnya berada di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Keberadaan TNTN dianggap merugikan oleh penduduk sekitar karena dengan adanya TNTN, mereka tidak bisa mengusahakan kembali tanah leluhur mereka, baik yang masih berada di hutan, kebun, dan juga makam nenek moyang yang masuk ke dalam kawasan TNTN. Karena TNTN melarang pihak luar, baik orang maupun binatang,
masuk ke dalam kawasan konservasi TNTN. Hal ini disebabkan oleh izin pendirian yang tidak pernah diberikan oleh masyarakat setempat. Mereka hanya diberi sosialisasi tentang reboisasi, bukan perizinan untuk pemancangan tata batas TNTN. Masyarakat Desa Air Hitam juga telah melakukan rapat bersama yang memohon kepada pemerintah dan pihak terkait untuk mengeluarkan Desa Air Hitam dari kawasan TNTN yang sesuai dengan tapal batas Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bungo. Tetapi hal ini tidak direspon baik oleh pemerintah maupun pihak terkait yang membuat permasalahan ini semakin berlarut-larut. Tuntutan masyarakat hanya sebatas mengeluarkan Desa Air Hitam dari kawasan Taman Nasional Tesonilo agar mereka dapat kembali mengusahakan lahan dan merawat makam nenek moyang mereka yang sekarang dikuasai oleh Taman Nasional Tesonilo. Sengketa perkara tanah seperti contoh di atas sangat banyak dan sedang dalam proses penyelesaian, baik melalui musyawarah adat maupun melalui pengadilan. Dalam banyak perkara dimenangkan oleh masyarakat hukum adat karena hakim melihat peristiwa konkretnya. Hakim harus memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkret yang telah terjadi. Peristiwa konkret atau kasus yang dikemukakan dari jawab-menjawab itu merupakan kompleks peristiwa atau kejadian yang harus diurai, diseleksi, dan diseleksi. Yang kedua yaitu permasalahannya. Di sini permasalahannya yaitu penyebab terjadinya sengketa antara masyarakat hukum adat dan Taman Nasional Tesonilo di Desa Air Hitam, Kabupaten Palawan. Yang ketiga yaitu tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, mengurangi tekanan perambahan baru yang mengancam tutupan hutan Taman Nasional Tesonilo dengan kehadiran petugas BTNTN, TNI, Polri, LSM, dan masyarakat desa sekitar kawasan TNTN. Yang kedua, meningkatkan ekowisata Taman Nasional Tesonilo dengan melibatkan masyarakat lokal dan pengembangan budaya lokal. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar kawasan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan TNTN. Yang keempat, menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap TNTN dengan cara memberikan ruang dan peran aktif yang lebih besar kepada masyarakat sekitar kawasan dalam perlindungan, pemanfaatan, dan pengawetan kawasan Taman Nasional Tesonilo. Yang keempat, aspek persuader. Dalam kasus ini sendiri, aspek persuader yang saya ambil yaitu masyarakat hukum adat setempat yang bertempat tinggal di sekitaran Taman Nasional Tesonilo dan tokoh pengembangan budaya lokal. Karena kedua persuader ini sangat berpengaruh dalam masalah ataupun penyelesaian sengketa lahan TNTN. Yang kelima, aspek pesannya yaitu yang pertama, konsultasi dengan masyarakat hukum adat maupun masyarakat sekitar. Yang kedua, negosiasi. Yang ketiga, mediasi. Yang keempat, konsiliasi. Dari keempat cara di atas, mediasi merupakan alternatif penyelesaian yang paling tepat, karena selain itu yang dikehendaki kedua belah pihak. Mediasi juga dapat memberikan solusi dalam penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak melakukan pertemuan dan berunding menyelesaikan masalah tanpa campur tangan pihak ketiga. Yang keenam yaitu aspek media ataupun saluran. Masyarakat Desa Air Hitam telah melakukan rapat bersama yang memohon kepada pemerintah dan pihak terkait untuk mengeluarkan Desa Air Hitam dari kawasan TNTN yang sesuai dengan tapal batas Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bunga. Tetapi hal ini tidak direspon baik oleh pemerintah maupun pihak terkait, yang mana membuat permasalahan ini semakin berlarut-larut hingga dengan sekarang.
Yang ketujuh yaitu aspek persuade. Di sini saya memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Alasan saya memilihnya agar segera disahkan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum masyarakat adat. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang penelitian saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.